Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, pastikan kalian sudah mengisi absen online yang tersedia di dalam aplikasi, ya. Dan sebelum mulai belajar, sebaiknya kalian berdoa dulu agar belajar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini muatan pelajaran atau MUPEL yang akan kita pelajari adalah PPKN. Dan KD yang kita pelajari adalah KD 3.2, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang kita pelajari adalah yang pertama, mengenai kewajiban sebagai warga negara. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah kewajiban. Nah, kalian pada minggu yang lalu, pada pertemuan PPKN yang lalu, Bapak sudah meminta kalian untuk memperhatikan gambar ini. Ya, ada 4 buah gambar di mana setiap gambar itu menunjukkan kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ini adalah kewajiban bergotong royong, kerja bakti, ya. Yang ini juga menanam pohon di pinggir jalan. Kemudian yang ini gambar melaksanakan ronda atau siskamling. Siskamling itu adalah merupakan akronim, ya. Siskamling itu akronim dari Sistem Keamanan Lingkungan, makanya disebut siskamling. Nah, kemudian yang ini adalah tempat pembayaran pajak nih, membayar pajak. Jadi 4 buah gambar ini menunjukkan kewajiban sebagai warga negara. Ingat, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namanya juga wajib, ya. Nah, sebagai pelajar, kita memiliki beberapa kewajiban. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh. Kita bicara di lingkup diri kalian sebagai seorang anak, ya. Di sini ada gambar, Bapak tunjukkan saja gambar menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Dan ini gambar belajar di sekolah, sesuatu yang langka sekarang, ya, yang tidak bisa kita dapatkan sekarang, belajar di ruang kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita atau kewajiban kalian sebagai seorang pelajar atau seorang anak. Nah, mari kita lihat beberapa kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, dan kewajiban di masyarakat. Ini 3 lingkungan ini, sekolah, rumah, masyarakat, ini adalah lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Sehingga di 3 tempat ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan. Mari kita lihat. Ini kewajiban di sekolah. Nah, ini gambarnya pemanis saja, ya. Ada sekolah dan ada gambar berapa orang nih? 6 orang anak yang tertawa bahagia di depan sekolahnya. Nah, kewajiban di sekolah diantaranya, ya, memakai seragam yang ditentukan sesuai harinya. Kalau hari Senin pakaiannya seperti apa, hari Selasa seperti apa, dan seterusnya. Itu adalah kewajiban di sekolah. Mentaati aturan yang ada di sekolah. Salah satu contohnya ini, ya. Kemudian berikutnya, menghormati guru dan menghargai teman. Itu adalah salah satu kewajiban kalian di sekolah yang harus dilakukan. Kemudian ada banyak sekali kewajiban yang harus dilakukan di sekolah. Kalian bisa sebutkan satu persatu. Kalian bisa tahu, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga dan merawat sekolah, begitu, ya, tidak mencoret-coret dinding sekolah. Itu salah satu beberapa di antara kewajiban di sekolah. Kemudian ada lagi kewajiban di rumah. Ini Bapak berikan gambar.
seorang anak sedang menyapu di rumahnya, di kamarnya, ya. Nah, kewajiban di rumah itu sebagai seorang anak, di antaranya adalah membantu orang tua. Membantu ya nggak usah yang berat-berat, misalnya minimal ini, merapikan tempat tidur, menyapu kamar sendiri. Itu sudah merupakan membantu orang tua di rumah, menjalankan kewajiban kalian di rumah. Kemudian menjalankan perintah agama, itu merupakan salah satu kewajiban di rumah. Sholat 5 waktu di rumah, ya. Itu adalah salah satu kewajiban di rumah. Dan masih banyak kewajiban kalian di rumah sebagai anak. Belajar di rumah itu juga termasuk kewajiban. Kemudian ada lagi kewajiban di masyarakat. Ini ada gambar sedang bergotong royong, bekerja bakti. Ya, jadi kewajiban di masyarakat salah satunya adalah ikut kegiatan kerja bakti. Jangan sampai ada kerja bakti gotong royong kalian tidur di rumah. Ya, tidak usah yang berat-berat lah, bantu-bantu. Seperti ini, lihat, ini ada anak-anak ini, dia membantu mengangkat kotoran atau daun-daunan yang sudah disapu oleh orang dewasa. Kemudian anak-anaknya mengangkat atau merapikan saja. Tidak usah yang berat-berat, cukup membantu di pekerjaan yang sederhana agar kita menjalankan kewajiban kita di lingkungan sekitar kita. Kemudian ikut melestarikan adat dan budaya setempat. Jadi kalau ada adat dan budaya setempat di sekitar tempat tinggal kita, ada adat atau budaya yang harus dilakukan, ya ikut-ikutlah kita di situ. Contoh sederhana, kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat Pasir, karena kita kan tinggal di Kabupaten Pasir, biasanya ada adat-adat atau budaya, ritual-ritual yang merupakan bagian dari budaya yang dilaksanakan, ikutlah kita di situ. Tidak usah yang berat-berat, membantu saja supaya enggak ribut atau merapikan tempat kegiatannya. Itu sudah salah satu contoh kita ikutlah ya. Apalagi kalau kita bisa ikut ambil bagian, ikut menari, misalnya menari ronggeng gitu ya, atau menyanyikan lagu daerah Sungai Kandilo dan sebagainya. Itu sudah merupakan melaksanakan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Ada banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kewajiban, kita sekarang bicara tentang hak. Apa itu hak? Nah, sebelum kita masuk ke tentang apa itu hak, ini Bapak ambilkan gambar yang ada di halaman 45. Yuk kita baca. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini dan seterusnya lah ya, panjang sekali. Nah, kita lihat di sini. Jadi pelatihan membatik ini dilakukan melatih ibu-ibu untuk bisa membatik gitu ya. Ini kalau di Pulau Jawa membatik. Agar apa? Agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi. Apa haknya? Yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini gambar yang ada di halaman 45. Jadi apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Atau hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Itu yang namanya hak. Nah, kalau tadi ada kewajiban di berbagai tempat, di berbagai lingkungan, maka hak juga seperti itu kurang lebih, ya. Ini ada gambar, Bapak tunjukkan gambar. Ini adalah hak sebagai warga negara. Salah satunya ini, apa? Sekolah apa? Iya, apa sekolahnya? Jadi, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalian berhak untuk sekolah, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, walaupun sekarang melalui jarak jauh. Dan apa yang kalian sedang lakukan saat ini kalian sedang mendapatkan hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Bapak menjalankan kewajiban Bapak sebagai seorang guru, dan kalian mendapatkan hak
kalian untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya, kemudian hak berikutnya, ini ada gambar. Kalian sudah pasti paham mengenai gambar ini. Jadi hak untuk menjalankan kewajiban agama yang dianut. Ini agama Islam, ini agama Kristen, Katolik, kemudian ini agama Hindu, ini agama Buddha, ini Konghucu. Hak untuk menjalankan kewajiban agama yang dianut itu dijamin oleh negara. Dia berhak, tidak boleh dilarang-larang. Pada saat orang yang beragama ingin menjalankan kewajiban agamanya. Hujan nih, terganggu suara hujan, nggak apa-apa ya. Lanjut. Kemudian ada gambar puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat. Pusnya ini pusat, kesnya ini kesehatan, mas itu masyarakat. Jadi puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat. Kira-kira apa nih? Hak kita sebagai warga negara, ada gambar begini. Hak kita adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada saat kita sakit, butuh pelayanan kesehatan, kita datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, maka kita berhak untuk dilayani. Kita dikasih obat, kita diobati walaupun kita membayar gitu ya. Tetapi kita berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah 3 di antara begitu banyak hak kita sebagai warga negara. Nah, semuanya itu harus imbang ya, antara hak dan kewajiban. Jangan kita cuma menuntut hak kita. Saya ingin mendapatkan pendidikan, saya ingin mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Tetapi kita lupa menjalankan kewajiban kita. Seperti tadi, buang sampah sembarangan di sekolah misalnya. Jadi semua itu harus imbang ya. Nah, Bapak yakin kalian sudah cukup memahami lah ya mengenai hak dan kewajiban. Nah, hak sebagai warga negara Indonesia terutama ya, hak-hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada banyak pasal yang mengatur hak-hak tersebut. Jadi hak kita sebagai warga negara itu diatur, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara, nggak asal-asalan gitu. Jadi betul-betul dijamin gitu ya. Kita berhak untuk melakukan ini, melakukan itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, buka buku tema kalian halaman 48, kemudian perhatikan kolom seperti ini. Ya, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11 ya. Cuma ini yang nongol cuma sampai 6 aja Bapak tulis. Nah, kalian buat ini di buku kalian seperti biasa. Buat kolom seperti ini, tulis seperti ini, kemudian nanti diisi di sini. Dan setelah dikerjakan di sini, dikerjakan di buku tema kalian, di buku tulis ya. Setelah kamu kerjakan di buku tulis, kerjakan juga yang ada di aplikasi. Seperti biasa. Ya, paham ya? Nah, tugas kalian adalah mencari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta ayatnya tentang hak-hak warga negara. Contoh ini sudah dikerjakan di nomor 1. Nomor 1, hak-hak warga negara Indonesia, haknya kita itu ya. 1, mendapat perlindungan hukum. Nah, mendapat perlindungan hukum itu ada di mana? Di Undang-Undang Dasar itu. Ya. Nih, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di mana? Ternyata mendapat perlindungan hukum itu ada di pasal 27 ayat 1. Jadi Undang-Undang Dasar negara kita itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdiri dari pembukaan yang sering kita dengarkan pada saat upacara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan seterusnya. Itu pembukaan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, selain pembukaan, ada yang namanya batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri dari 37 pasal. Jadi ini pasal 27, masih ada 10 pasal lagi di atasnya. Pasalnya ada 37. Ayatnya itu ada 194 rasanya. Ya, jadi tugas kalian adalah mencari
Ini mendapat perlindungan hukum ada di pasal 27 ayat 1. Apa bunyinya? Nih, bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini bunyinya ya, bunyinya. Bunyi pasal yang ini. Kalau kalian mengerjakannya nggak usah ditulis bunyinya, cukup tulis pasal berapa, ayat berapa. Gitu ya, contoh ini. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tulis di sini pasal berapa, ayat berapa. Ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal berapa, ayat berapa. Tulis di buku tema kamu, di buku tulis ya, di buku tugas, di buku tulis seperti biasa. Kemudian kerjakan juga nanti di dalam aplikasi. Nah Pak, bagaimana cara saya mencarinya? Di mana saya mencarinya? Pertama, kalian minta bantuan dan pendampingan dari kakak kalian yang duduk di SMP, yang duduk di SMA, atau yang kuliah, atau orang tua kalian. Minta bantuan dan minta pendampingan ya, dampingi, tolong bantu aku dong gitu Pak atau Bu atau Kak untuk menemukan pasal-pasal ini. Temukannya di mana? Cari di sumber-sumber belajar yang lain, di buku-buku lain. Tetapi singkat Bapak, buku kelas 6 tuh nggak ada ini ya. Nah sekarang kalian diminta untuk kreatif mencari jawabannya di internet, bukan jawaban ya. Bapak ingin kalian mencari pasal-pasal ini. Lihat pasalnya, kalau cocok kayak begini nih, segala warga negara bersama kedudukannya dan seterusnya ini. Oh, ini cocoknya ini mendapat perlindungan hukum. Tulis pasal 27 ayat 1. Cari pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar kita di internet. Kalian sudah sangat mahir sekali itu menggunakan handphone kalian untuk mencari sumber belajar di internet. Cari jawabannya di internet. Cari pasal-pasalnya di internet. Kalau jawabannya nggak ada nih di internet, kamu nggak akan dapat kalau jawabannya rasanya. Yang ada hanya pasal-pasal itu. Kamu cari pasal itu berkaitan dengan bagian yang mana. Contoh ini, ikut serta dalam upaya bela negara. Setelah kalian baca-baca pasal-pasal yang kamu temukan di internet, oh ternyata pasal sekian, ayat sekian. Gitu ya, paham ya? Kerjakan nomor 1 sampai 11. Di sini juga tulis dan buat ini di buku tulis tema kalian, di buku tugas. Setelah selesai, buka aplikasi dan kerjakan jawabannya melalui aplikasi. Sama kok ini nanti, kamu tinggal memindahkan jawabannya saja agar Bapak mudah menilainya nanti. Gitu ya. Jadi itu materi kita untuk hari ini. Selamat belajar, selamat bekerja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu semangat, tetap berpikir positif, dan protokol kesehatan itu jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, hand sanitizer, dan sebagainya. Kalian sudah paham itu. Gitu ya. Selamat bekerja, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.